dan mensyariatkan saham masyarakat. Jadi kita beda sama Jakarta, kalau orang Bandung tuh listrik. Investasiin buat sekolah anak. golf itu something new gitu. Kayak kupu-kupu mungkin Ayahku tuh satpam gitu kan. Selamat pagi, siang, sore, atau kapanpun waktu yang kalian pakai untuk mendengarkan podcast ini. Kembali lagi bersama saya Panji di podcast Ngobrol Bisnis versi monolog. Sekarang tanggal 9 April, persisnya jam 4 lewat 9. Jam 4, pas banget ini berarti 9 April jam 4 lewat 9. Oke ya. Dan kebetulan juga hari ini di tanggal 9 April 10 tahun yang lalu baru juga dapat notifikasi dari Google Foto ya. 10 tahun yang lalu persis adalah hari saya wisuda ya. Hari saya wisuda S1 di ITB, dan ya nggak usah bilang wisuda S1 juga sih, memang baru satu-satunya wisuda yang saya lakukan adalah wisuda S1. Persis hari ini, maksudnya tanggalnya sama persis tanggal 9 April tahun 2011. Dan itu juga jadi momentum apa ya? Berarti mungkin udah 10 tahun lah berusaha gitu ya. Semuanya juga berusaha ya, berwirausaha gitu lah ya. Walaupun sebenarnya kalau saya sendiri mulai bisnisnya kayaknya mulai dari akhir-akhir kuliah tuh udah mulai dagang lah, dagang beras waktu itu kayak gitu-gitu. Sehingga pas lagi lulus memiliki opsi ingin tetap berbisnis atau berdagang ya pada waktu itu, atau bekerja gitu. Nah ini juga jadi ini sih, jadi ingat ya, beberapa waktu yang lalu saya lagi diminta untuk sharing sama Dilo Jakarta untuk acara mereka tuh Dilo Jakarta nih by the way apa ya, semacam kayak coworking space yang dimiliki oleh Telkom gitu. Nah mereka punya beberapa cabang lah, nah salah satunya ada di Dilo Jakarta. Nah Dilo Jakarta ini melakukan apa namanya, programnya lupa namanya, pokoknya mereka sharing ke kampus gitu. Nah terus saya diminta beberapa waktu yang lalu diminta untuk sharing juga terkait dengan bisnis di 2 kampus, yaitu Universitas Al-Azhar sama Universitas Trilogi gitu. Nah jadi ingat juga, dan banyak yang ikut di situ adalah mahasiswa tentu saja ya, mahasiswa tingkat akhir gitu, atau mahasiswa yang ngikut di inkubatornya kampus mereka. Nah ada beberapa juga yang nanya yang tadi sih terkait yang saya tadi ceritakan gitu. Waktu itu yaitu bisnis sambil kuliah, dan ketika lulus memilih kerja atau berbisnis, dan sebenarnya lebih ke modalnya apa sih untuk berbisnis pada waktu itu ya. Kurang lebih pertanyaan-pertanyaan mahasiswa tingkat akhir kayak gitu sih. Nah kalau saya kebetulan tidak disengaja sih bisa dibilang ya, bisnisnya tidak disengaja karena waktu itu based on kebutuhan. Jadi di tingkat akhir tuh udah mulai cari uang lah ya, apapun caranya, apapun jagal gitu ya. Ngajar privat tentu saja kayak gitu, terus juga berdagang ya. Salah satu yang didagangkan adalah komoditinya tuh beras, pernah juga dagang sepatu perempuan kayak gitu ya, ngambil dari Pasar Baru Bandung berapa kodi gitu, jual di Jakarta kayak gitu-gitulah, ngambil margin. Dan ketika lulus saya bukan memilih ya, sebenarnya sempat ngelamar kerja ya. Ketika pas lagi lulus tuh saya pernah dulu tuh di kampus ada namanya karir day, atau pokoknya ada lembaga karir gitulah. Nah sempat apply di situ, dan waktu itu sama teman-teman
kebetulan dapat panggilan di Pertamina kalau nggak salah, tapi interviewnya di kampus gitu dari Pertamina. Cuman pada hari itu saya nggak datang gitu. Lebih ke apa ya, kayak bingung sih sebenarnya. Bukan terlalu disengaja juga ya untuk udah memilih bisnis kayak gitu, tapi ya mungkin disengaja ya. Agak lupa sih sebenarnya. Tapi kayaknya sih orang tuh sering, mungkin gini ya, orang tuh sering mikir memulai bisnis tuh susah, tapi sebenarnya kalau menurut saya memulainya itu mudah lah ya. Ya sedang lah ya, tergantung sih ya, tapi tidak sesusah menutupnya lah paling enggak. Jadi menurut saya yang lebih susah dari bisnis adalah bukan memulainya tapi menutupnya gitu, atau menghentikan berbisnisnya gitu. Jadi ketika saya ingat waktu itu mau kerja gitu ya, mau ngelamar kerja, udah dapat panggilan interview atau tes lah kayak gitu. Saya mikir-mikir, kalau gue kerja Pertamina di Jakarta atau di kota lainnya ya, waktu itu nggak tahu sih di mana gitu. Yang pasti bukan di Bandung lah. Sedangkan waktu itu ada sesuatu yang dikerjakan di Bandung gitu, bisnis yang dikerjakan di Bandung. Yaitu tadi berdagang, terus juga saya ada project sama temen bikin sekolah pengusaha muda. Waktu itu semacam kayak event training. Ya. Sorry kalau dengar suara motor ya. Ya event training kayak gitu sebenarnya ya buat kami, saya sama Gesa ya waktu itu, buat kami sih sebagai leverage untuk ketemu senior ITB yang udah pengusaha atau channel elit lah waktu itu, sekaligus mencari uang juga karena kan bisnis sponsorship lah kayak gitu ya, nyari uang dari sponsorship. Kita bikin event spesifiknya terkait dengan entrepreneurship dan dapat margin di situ. Jadi ada yang dikerjakan gitu, sehingga ketika saya mikir kalau gue udah komit ke misalnya let's say waktu itu Pertamina kayak gitu, tidak bisa nih karena bisnis ini membutuhkan saya untuk bisa berjalan, atau ketika bisnisnya mau ditutup pun tidak bisa karena sudah ada yang ketergantungan oleh si bisnis tersebut gitu kan. Jadi misalnya pas di dagang gitu ya, di dagang beras atau dagang sepatu, ya udah ada orang yang bekerja di situ gitu. Nggak mungkin ketika misalnya saya nggak ada, agak sulit waktu itu ya. Waktu itu belum kepikiran knowledge untuk bikin kaderisasi, untuk hire orang untuk menggantikan kayak gitu-gitu belum lah. Jadinya pasti harus ada saya di situ, dan opsinya ketika saya meninggalkan Bandung, meninggalkan bisnis lah ya, tidak melakukan bisnis atau tidak melakukan usaha di situ, harus ditutup. Dan ketika harus ditutup, harus ada yang dirilis lah kalau ngomongin masalah karyawan gitu. Atau ketika projectnya tidak ada saya di situ, artinya ada beban lain yang harus ditanggung oleh teman-teman yang lain kayak gitu. Jadinya akhirnya tidak memilih untuk mengambil pekerjaan atau daftar-daftar yang lainnya kayak gitu. Jadi memang mencoba di situ aja karena memang ternyata lebih susah di stop gitu. Bahkan sampai sekarang pun ya kalau saya pikir-pikir, yang lebih sulit dari memulai bisnis adalah mengakhirinya gitu. jadi sebenarnya menurut saya kayak gitu. Nah balik lagi tadi, jadinya ketika itu udah mulai berjalan ya udah bergulir aja gitu. Walaupun ya tentu saja tekanan dari orang tua ya. Waktu itu orang tua saya datang gitu, bapak saya waktu saya wisuda alhamdulillah masih hidup kayak gitu. Jadi kedua orang tua saya datang dan mereka happy banget gitu. Karena ternyata salah satu beban pikiran mereka adalah ini anaknya bisa lulus apa enggak kayak gitu. Cuman ya itu sebenarnya ini sih, saya kadang-kadang kalau pulang ke Jakarta suka mikir-mikir kayak gitu, aduh ini kayaknya susah banget lulus, suka bilang-bilang gitulah. Ternyata itu jadi pikiran ya buat mereka. Itu salah satu dosa saya lah ya ke orang tua kayak gitu. Nah makanya buat teman-teman kalau yang masih mahasiswa yang dengerin ini tingkat akhir, kalau pun kalian nggak suka sama jurusannya gitu ya, dan kalian percaya bahwa nggak penting itu nilai, misalnya kalian punya keyakinan seperti itu ya, nggak penting nilai kuliah atau apa kayak gitu, atau pendidikan kayak gitu dan kalian udah punya cara untuk mencari uang gitu ya di penghidupan, udah tahu cara mencari penghidupan lah ya
dengan skill lain selain yang diajarkan di kuliah yang kalian miliki gitu, tapi tetap wajib nyelesain sih menurut saya, karena itu kayak apa ya, cara kita untuk membahagiakan orang tua lah satu ya. Terus juga mungkin itu sebagai bentuk apa ya, mungkin sebagian dari kalian atau mungkin sebagian besar dari kalian gitu ya, dibiayai kuliahnya kan oleh orang tua, yaitu bentuk pertanggungjawaban juga lah gitu. Dan menurut saya itu bisa jadi modal juga karena track record kan, walaupun banyak orang bilang nggak penting kuliah dan segala macam, tapi menurut saya penting sih, itu jadi jalinan koneksi. Terus kalian kalau mau membuat bisnis yang lebih apa ya ibaratnya, misalnya bisa dibilang bonafit kayak gitu ya, gelar itu ya masih sangat penting gitu sih. Kalian nih lulus dari mana itu juga mau nggak mau itu jadi modal gitu, modal yang menempel pada diri gitu, itu jadi privilege nantinya kayak gitu. Jadi selesaikanlah gitu, jangan mikir mau udahan dan ini ya gampang lah, tinggal ngerjain beresin sampai TA gitu ya, nilainya seberapa. Kalau kalian memang nggak percaya ya nggak usah dipikirin berapapun nilainya kayak gitu. Ya kayak gitu. Jadi saya waktu itu tetap melanjutkan bisnisnya, walaupun ya tentu saja beban berikutnya, bukan beban ya. Ya ini kalau yang udah dengerin podcast saya dari beberapa lama, sebenarnya udah sempat saya cerita-cerita juga ya kalau sambil ngobrol sama bintang tamu. Orang tua itu kan peduli sama kita ya, jadinya mereka merasa punya andil, ya pastinya mereka punya andil sih terhadap kita, cuman mereka sayang sama kita sehingga mau yang terbaik buat kita gitu, makanya suka ngasih advice gitu ya, ngasih nasihat, ngasih saran terhadap pilihan-pilihan yang mau kita ambil gitu. Nah, salah satu yang saya hadapi juga ketika waktu itu lulus, setelah lulus walaupun sudah berjalan, sudah ada orang yang bekerja juga dengan saya gitu, orang tua tetap tidak mau menganggap itu sebagai kayak, bukan mau menganggap ya, orang tua memberikan advice lain gitu, gimana kalau nyari kerja aja kayak gitu. Masa ya ini juga sih, tidak maksud meremehkan apa-apa kayak gitu ya, cuman ya mindset orang zaman dulu gitu, orang tua kita kan kebanyakan ya masa lo udah kuliah S1 tinggi-tinggi gitu, terus kalau spesifik saya waktu itu jurusannya teknik atau apalah kayak gitu ya, masa dagang sih, dagangnya dagang beras lagi atau dagang sepatu sih kayak gitu-gitu. Jadinya walaupun ada sampingan tadi yang saya bilang ya, ada project yang tapi susah kan kadang-kadang kita tuh menjelaskan, saya juga menjelaskan bisnis saya yang saya lakukan sekarang ke orang tua tuh susah gitu. Bukan susah ya, apa ya, bingung gitu menjelaskannya, jadi kayak udahlah gini kayak gitu, udah yang penting kayak gitu. Jadi kadang-kadang sering simplifikasi aja gitu, baik ke orang tua ataupun ke mertua gitu, kadang-kadang begini aja lah udah gitu, gak perlu lebih lanjut karena kadang-kadang bingung sendiri, bingung bagaimana menjelaskannya gitu pun, ya karena beda jauh banget sih. Dan mungkin nanti itu juga akan terjadi ketika kita udah tua nanti gitu, anak-anak akan cerita ya udahlah kayak gini, itu harap dimaklumi lah, mudah-mudahan bisa memaklumi nanti ya kayak gitu. Ya tadi memberikan advice kayak gitu sehingga ya satu lagi ya pengen membahagiakan juga gitu ya, udahlah kita ikutin lagi walaupun bisnis tetap jalan. Tapi waktu itu saya mencoba mengambil dalam tanda kutip seolah-olah pekerjaan gitu yang kelihatannya mungkin akan cukup orang tua bisa banggain lah gitu, walaupun sebenarnya kerjaannya tidak seperti kerjaan beneran gitu. Kerjaan yang dibayangkan oleh orang tua kan kayak kantor apa segala macam kayak gitu ya, orang-orang zaman dulu kayak gitulah. Ya sekarang juga seperti itu gitu sih, pada kenyataan seperti itu. Tapi kan sekarang apalagi di zaman COVID kan juga orang udah nggak ngantor lagi ya, udah nggak relevan lagi. Ya waktu itu akhirnya saya apply untuk, waktu itu kebetulan ada program dari Kemenristek Dikti yang terkait dengan komersialisasi teknologi gitu, yang sebenarnya sejalan banget dengan
apa yang bukan diimpikan ya, sejalan banget dengan apa yang dalam konteks besarnya apa yang diajarkan di fakultas saya di ITB waktu itu. Saya kan fakultas teknologi industri. Sebenarnya kurang lebih adalah ya tentang otomasi di industri, terus juga bagaimana memanfaatkan riset di industri, dari riset untuk digunakan di industri, kurang lebih kayak gitu. Jadinya saya coba apply, tapi ini dalam skala makronya gitu, atau ya mungkin dalam skala apa ya, tidak teknikal lah ya, bisa dibilang lebih ke pendekatan bisnis untuk itunya gitu. Bukan saya sebagai engineer waktu itu yang saya baca dari Kemenristek waktu itu. Belum Kemenristek Dikti ya, masih Kemenristek. Waktu itu menterinya adalah Pak Suharna. Kebetulan dia juga alumni Teknik Fisika S2-nya gitu ya. Jadinya saya tahu lah kira-kira bagaimana cara pandang beliau ya dan timnya, sehingga kayaknya cocok nih gitu. Akhirnya saya apply dan alhamdulillah diterima, dan bukan cuman sekedar diterima ya, maksudnya mission saya kan tadi gue pengen tetap bisa menjalankan bisnis, menguatkan bisnis gitu, dan juga cukup membahagiakan orang tua, dalam konteks ya orang tua bisa bilang ya anaknya kerja di Ristek kayak gitu walaupun nggak gitu nggak per se kayak gitu ya. Dan alhamdulillahnya lagi setelah lulus itu nggak lama, beberapa bulan setelah wisuda ya, saya wisuda bulan April, bulan September itu udah dimulai itu, bukan pekerjaannya tapi training dulu dari Kemenristek itu, training ke Jerman. Jadi cukup membanggakan buat orang tua lah waktu itu. Di Jerman 2 atau 3 bulan kayak gitu, balik lagi ke Indonesia Desember. Baru mulai kayaknya Januari atau Maret depannya gitu udah mulai kerja melakukan komersialisasi teknologi. Walaupun namanya sekeren itu, tapi tidak, atau namanya profesinya intermediator teknologi nama profesinya. Walaupun sekeren itu, tapi sebenarnya yang dilakukan tidak seperti yang dibayangkan orang tua, yaitu misalnya kerja, ngantor dan rutin apa segala macam. Tapi yang kita lakukan ya sebenarnya bisnis sih sebenarnya, yaitu kita cari peluang, ngelihat teknologi apa, ngelihat industri punya kebutuhan apa, kita coba kawinkan. Jadi sebenarnya mak comblang lah ya, atau calo lah mungkin kalau bahasa ininya gitu, calo teknologi gitu ya. Kita lihat datang ke industri, datang ke UMKM punya permasalahan apa, kita datang ke kampus atau lembaga riset, atau ya kita coba create sendiri yang kira-kira punya value untuk menjawab permasalahan itu. Jadi sebenarnya itu yang waktu itu dilakukan. Jadi tidak ngantor-ngantor banget. Pun kan waktu itu ada 25 orang yang lulus yang ngikut si programnya Kemenristek itu, dan mostly itu adalah S1 fresh graduate gitu ya. Fresh graduate, ada juga sih yang S2 kalau nggak salah. Cuman fresh graduate lah 25 orang itu, dan disebar ke seluruh Indonesia gitu. Ada yang disebar ke mana ya, Palembang, ada yang sebar ke Kalimantan, ada yang sebar ke Lombok kayak gitu-gitu. Nah kebetulan waktu itu kita bisa memilih sih peserbarannya sesuai dengan skill yang kita miliki, dan saya waktu itu memilih atau mengajukan diri untuk ditempatkan di Bandung, di Jawa Barat ya, dengan lingkup kerja Jawa Barat. Jadinya mission saya untuk membahagiakan orang tua ya dengan titel gitu ya, dengan titel pekerjaan. Itu sejalan, alhamdulillahnya bisa saya sesuaikan dengan bahwa saya tetap ada di Bandung, dan waktu itu mostly bisnis yang saya lakukan adalah di Bandung kayak gitu. Jadi ya alhamdulillah yang tepat lah gitu. Jadi bisnisnya nggak terlalu ditinggalkan, kegiatan yang entrepreneurship yang saya lakukan tidak ditinggalkan, tapi juga orang tua juga tetap happy. Waktu itu pun kerjanya tidak ngantor-ngantor banget ya. Jadi ya memang seperti kita dihitung itu berdasarkan performa sih memang. Jadi gue harus berapa kali meeting dalam 1 bulan, target tahunan gue apa, dan alhamdulillah tercapai ya pada waktu itu. 2 tahun itu bekerja sama sebagai konsultan lah, jatuhnya jadi konsultan Ristek gitu ya, walaupun dapat gaji bulanan dengan target tersebut. Jadi memang ada secure lah di situ. Di sisi lain ya tadi tetap berjalan bisnisnya, yang alhamdulillahnya kayak gitu bisa dijalankan. Pun gara-gara itu juga saya jadi dapat knowledge lebih kan, udah dapat sekolah di Jerman tentang ya manajemen inovasi, balik ke Indonesia ngulik bisnisnya jadi lebih dalam lagi, nggak lagi sekedar trading. Tadi kan mostly yang saya lakukan adalah
trading gitu, sepatu dagang, beras dagang kayak gitu-gitu. Balik ke Indonesia, oh kayaknya gue dapat knowledge yang harus gue harus buat sesuatu yang nggak sekedar trading gitu. Akhirnya ya bikin yang lain-lain lah. Waktu itu balik kalau nggak salah bikin majalah inovasi, terus mulai bikin masuk ke energi terbarukan sempat gitu juga untuk beberapa project gitu ya, masuk ke IT dan sampai sekarang lah berlanjut gitu. Jadi memang apa ya, nilai tambahnya banyak banget, atau apa ya, manfaat yang saya dapatkan dari ngikut program Kemenristek pada waktu itu manfaatnya banyak banget. Bulirannya tuh banyak banget lah gitu. Ibarat kalau itu apa ya, kalau itu adalah dihitung amalnya negara ya gede lah kayak gitu ya. Ke saya kayak gitu. Nah tadi mau ngomong apa ya, jadi lupa lagi. Nah iya itu. Jadi sebenarnya hampir kayak kebetulan, tapi juga kita coba mengarahkan kebetulan itu biar tetap bisa jalan gitu. Nah walaupun banyak juga yang tadi tadi itu ngomongin masalah ini ya, mahasiswa tingkat akhir yang nanya-nanya ya. Ya banyak yang bingung kan sebenarnya ketika mau lulus tuh kayak gimana kayak gitu. Menurut saya sih ada apa ya, belakangan ini saya suka dengerin podcast, bukan podcast ya, ada pelawak lama namanya Miing ya di Bagito. Saya suka dengerin ininya dia, obrolannya dia dengan beberapa bintang tamu gitu. Ada salah satu yang sering dia omongin itu adalah orang tuh bukan terlambat gitu ya. Orang tuh bukan terlambat. Dia bilang tuh, lupa lah teksnya gimana ya. Pokoknya kurang lebih orang Jakarta tuh bangun jam 8 apa ya? Gimana sih? Orang Papua tuh bangun jam 6, atau di Jakarta tuh jam 6 pagi, tapi di Papua tuh jam gimana? Di Papua jam 8. Oh ya, kalau orang Papua tuh bangun jam 6 pagi, misalnya di Jakarta tuh masih jam 4 pagi kan, beda 2 jam gitu. Nah, kata-kata itu bukan berarti dibilang orang Jakarta tuh telat gitu, karena memang waktunya ya begitu gitu loh. Jadi ketika Papua udah jam 6, Jakarta masih jam 4, itu bukan berarti Jakarta tuh telat gitu, tapi ya memang waktunya begitu. Nah menurut saya di dunia yang bergerak cepat ini, itu adalah salah satu nasihat yang cukup bagus ya terutama untuk anak-anak muda. Ya kadang-kadang kita perlu lay low sih, atau ya perlu take your time aja gitu, nggak usah terbawa dengan hingar-bingar teman-teman yang udah kemana atau gimana melakukan apa gitu. Bukan berarti kalian kalau belum melakukan apa-apa itu terlambat ya, seperti ya bisa aja memang waktunya begitu gitu kan. Bisa aja memang ya, bukan berarti tidak melakukan apa-apa, maksudnya tidak mengusahakan apa-apa untuk bisa ngapa-ngapain, tapi ya kalau belum dapet ya memang jangan-jangan ya belum dapet aja gitu loh, memang belum waktunya aja. Kalian masih di Jakarta gitu, sementara teman-teman yang udah itu adalah tinggalnya di Papua, dalam domain ininya ya, dalam domain kehidupannya kayak gitu. Itu adalah nasihat yang menarik menurut saya. Jadi kalau teman-teman masih bingung ketika baru lulus gitu ya, terutama ada beberapa kemarin pertanyaan gitu ya dari Universitas Trilogi gitu, menurut saya sih ya take your time aja sih, dan lihat jalan ngalir di mana ya, tapi punya visi juga gitu, punya mimpi juga, punya mission lah paling nggak, kalau belum punya vision nih menurut saya. Kayak saya misalnya tadi ketika menjalankan ya, coba kalaupun misalnya mau membahagiakan orang tua dulu dengan dapat pekerjaan, tapi kalau bisa ya di inline-kan lah, sejalan-jalanin lah dengan apa yang mau kita lakukan juga gitu. Jadinya tidak ada yang saling ditabrakkan kayak gitu. Ya tadi misalnya saya sambil kerja dalam tanda kutip gitu ya, lalu ya bekerja dengan Ristek kayak gitu ya sebagai interventor teknologi, tapi tidak lupa atau tidak ya saya arahkan bagaimana caranya tetap bisa menjalankan bisnis yang saya jalankan kayak gitu. Jadinya ada win-win lah di situ gitu, dengan tujuan tadi membahagiakan orang tua kayak gitu. Jadi ada apa ya, ada jalan tengah sih kalau menurut saya sih terhadap apa yang kita coba lakukan. Nah cuman juga kemarin juga ada yang nanya itu, ya kalaupun memulai bisnisnya setelah
atau sebelum kuliah atau pas lagi kuliah atau setelah lulus itu gimana, apa yang harus dilakukan gitu. Nah kemarin tuh saya jawabnya sebenarnya menurut saya sih jawaban kurang tepat juga ya, karena saya masih bingung juga sih gimana tuh, atau modal apa yang dibutuhin gitu ya untuk memulai bisnis. Karena saya mencoba menjawab, ketika saya mencoba menjawab dengan jawaban yang saya anggap benar pada saat ini, itu tidak benar pada saat saya lakukan waktu dulu pertama kali. Ngerti nggak maksudnya? Jadi misalnya ketika saya bilang, saya ditanya sekarang ya, di posisi saya sekarang dengan knowledge saya sekarang gitu, lo mulai bisnis dengan cara apa? Apa sih modal bisnis kayak gitu ya? Ya, terus saya akan menjelaskan banyak hal gitu ya. Lo harus punya skill analytic skill, lo harus tahu finansial, lo harus tahu manajemen, lo harus tahu bagaimana cara mungkin peraturan-peraturan yang dibutuhkan juga, lo juga harus tahu ya macem-macem lah. Lo harus punya modal, duit, lo harus punya cadangan, kayak gimana kayak gitu. Nah, padahal itu adalah hal yang tidak saya praktekkan ketika saya pertama kali mulai bisnis gitu. Jadi agak-agak bisa jadi rancu juga sih, bisa jadi agak bingung juga gitu. Makanya kan kemarin kalau yang tahu beberapa hari yang lalu, kalau yang follow saya di Instagram, saya sempat nge-share tentang Dunning-Kruger gitu. Ini beberapa setahun terakhir mungkin sering comeback mulu ini si Dunning-Kruger ini, Dunning-Kruger effect ya. Dia bilang kan memang kalau orang yang belum punya, dia punya grafik lah, nanti kalian bisa google gitu, di grafik tersebut dijelaskan, dipaparkan gitu ya, digambarkan bahwa orang yang punya sedikit knowledge tuh tend to be punya confidence yang tinggi gitu. Jadi orang yang hanya memiliki sedikit knowledge tuh pengetahuannya tingkat percaya dirinya tinggi tuh, sehingga mau bisa berani melakukan apa-apa. Nah, ntar ketika pengetahuannya makin bertambah, dia makin menurun tuh confidence-nya, atau ya kayak ternyata gue nggak tahu banget gitu. Ada juga kemarin direkomendasiin buku, ada sama teman saya, judulnya Think Again, ditulis oleh Adam siapa gitu nama panjangnya. Tagline-nya adalah The Power of Know What You Don't Know, kalau nggak salah kayak gitu lah. Jadi kekuatan untuk mengetahui apa hal yang kita tidak ketahui gitu. Nah kadang-kadang itu jadi penting gitu. Jadi ketika kita udah punya ya kadang-kadang orang yang pengetahuannya lebih banyak jadinya lebih humble lah gitu ya, bahasa gampangnya kayak gitu. Dan orang yang pengetahuannya lebih sedikit kadang-kadang sok-sokan kayak gitu. Nah, cuman kalau melihat perjalanan yang saya lakukan ini gitu ya, terutama dalam bidang bisnis gitu, dan mungkin juga untuk menjawab pertanyaan itu gitu ya, agar lebih bijak. Jadinya saya ini sih, kalau saya berpikir gitu, kalau saya punya pengetahuan, kalau saya punya kebijaksanaan seperti sekarang, misalnya kalau bisa dibilang bijaksana gitu ya, bahwa mulai bisnis punya skill A, B, C sampai Z lah gitu misalnya, atau sampai J lah ya, misalnya skill saya sekarang sampai J gitu. Bahwa lo kalau mau mulai bisnis harus punya skill A sampai J gitu. Tapi 10 tahun yang lalu ketika saya mulai bisnis, saya baru punya A gitu. Tapi saya udah, kayaknya gue gak bisa mulai bisnis nih karena skill gue baru A, padahal harus sampai J kayak gitu. Maka pada waktu 10 tahun yang lalu itu, atau 10 atau 11 atau 12 tahun yang lalu itu, saya tidak jadi memulai bisnis gitu. Dan jadi ketika kalau saya tidak jadi memulai bisnis 10 tahun yang lalu itu, saya tidak punya, atau kemungkinannya kecil saya punya kemampuan bisnis sampai J pada saat ini gitu, atau bahkan juga kebijaksanaan sampai J pada saat ini gitu. Jadinya jangan-jangan saya pikir memang jalannya gitu. Jadi Dunning-Kruger effect itu memang adalah salah satu sindiran memang ya, bahwa orang yang bisa dikatakan gitu, bahwa orang yang memiliki sedikit ilmu itu tend to be confidence gitu, tend to be too much confidence gitu, karena dia yang belum tahu apa-apa tapi masih udah sok-sokan gitu, dibanding dengan orang yang udah tahu banyak, lebih bijak lah seperti itu.
Nah, jangan-jangan itu adalah siklus aja gitu, bahwa orang memang harus nggak tahu apa-apa dulu dan pede tapi berani memulai gitu ya, dan in case dia melakukan kesalahan, ya dia mudah-mudahan bisa belajar, lalu juga bisa came up dengan lebih baik, dengan bijaksana dan berikutnya gitu. Ya jangan-jangan seperti itu gitu. Jadinya bingung sih ketika kemarin itu ditanya sama ada anak trilogi itu, saya jadi jawabnya ya kalian coba mulai aja dulu tapi punya minimum knowledge gitu. Nah minimum knowledge-nya ini sebenarnya ketika ditanya lagi saya bingung juga definisiinnya gitu. Makanya saya renungin beberapa hari, akhirnya saya coba came up, paling enggak menurut saya ini, tapi pendapat dan open discussion sih. Kalau ada yang mau nambahin lagi, menurut saya sih kalau back to 10 tahun yang lalu gitu ya, mencoba mengingat back to 10 tahun yang lalu apa yang saya punya gitu ya untuk memulai bisnis gitu, itu paling enggak mungkin cuman 2 hal kali ya 2 atau 3 hal lah ya. Pertama, satu adalah problem solving gitu ya. Dan itu ya alhamdulillahnya saya diajarkan dengan baik di kuliah gitu, how to solve problem gitu. Analyticalnya gitu ya. Jadi karena saya di engineering, jadi memang diajarkannya berpikir problem solving gitu, dan itu ternyata bisa berlaku untuk di banyak hal gitu, bukan cuma di hal yang sifatnya matematikal atau karena saya teknik fisika kayak gitu, tapi itu ternyata bisa diambil cara kita berpikir analitiknya itu, atau cara berpikirnya itu dengan cara dengan pendekatan problem solving gitu. Karena ketika kita menjalankan bisnis, menurut saya sih mostly ya, mungkin ya saya bisa bilang tuh 80% lah, 70-80% yang kita lakukan adalah yang kita lakukan sehari-hari tuh memadamkan api, kebakaran gitu ya, mengatasi masalah gitu ya, dalam konteks operasional, dalam konteks apapun, dalam konteks menjalankan bisnis ya, bukan dalam konteks problem solving untuk orang lain ya. Itu juga perlu gitu, salah satu skill yang dibutuhkan juga untuk melihat permasalahan sehingga kita bisa came up with idea atau solution yang bisa dijalankan sebagai suatu bisnis kayak gitu. Itu juga penting dalam konteks menemukan ide problem solving ini gitu. Tapi penting juga dalam ketika sudah menjalankan gitu, karena ya itu tadi saya bilang, oh iya ini permasalahan, tiap hari menghadapi masalah kayak gitu, masalah ini produknya nggak bekerja nih, problem, gimana cara solvingnya gitu, duit belum cair nih misalnya, bagaimana cara solvingnya. Jadi konteksnya menurut saya sih yang paling mendasar, pertama adalah problem solving. Terus yang kedua mungkin sih ketahanan mental ya, mungkin ya, ketahanan terhadap tekanan lah, atau ya mental lah ya. Nah cuman ini adalah proses gitu, makanya saya kalau ngerekrut orang gitu ya di kantor gitu ya, atau di bisnis yang saya jalankan, saya sangat suka sama orang yang punya pengalaman sebagai, misalnya dia fresh graduate gitu, tapi dia punya pengalaman di organisasi kemahasiswaan tuh saya seneng banget gitu, bikin event lah, sesimpel itu, jadi ketua atau jadi ketua acara atau jadi ketua organisasi kayak gitu. Karena biasanya kayak gitu tuh udah teruji paling nggak ketahanannya, walaupun misalnya dia tidak terlalu bagus di manajemen, tapi paling nggak dia tahan ya, mudah-mudahan bisa bagus ya di manajemen. Itu juga mungkin salah satu ininya ya, salah satu yang bisa didapatkan dengan berorganisasi gitu. Tapi paling nggak mentalnya gitulah, menghadapi orang lah atau apa segala macam kayak gitu, menghadapi masalah, jadi punya ketahanan mental lah paling enggak gitu. Jadi menurut saya tapi itu sambil diasah lah. Jadi kalau kalian memang masih mahasiswa nih yang dengerin ini, atau sudah kerja atau mau berbisnis, menurut saya sih diasah lah sedikit-sedikit tuh menemukan masalah dan bertahan terhadap masalah itu. Itu dua skill sih. Dan yang ketiga menurut saya juga
basicnya ini ya, skill ketika memulai sih, dua hal tadi ya, problem solving sama mentality-nya itu, yaitu akan itu bagus di awal punya dan pasti akan makin terbentuk dan makin besar sambil jalan gitu. Dan yang ketiga menurut saya adalah masalah, nah ini apa ya, value nih mungkin ya, tapi menurut saya ini penting ya, yaitu adalah masalah kode etik atau apa bahasa ininya, integritas gitu. Jadi kayak orang harus punya integrity dalam menjalankan bisnis, dalam menjalankan apapun sebenarnya sih ya, nggak cuma di bisnis ya, di organisasi apapun, di perusahaan apapun gitu, di aktivitas apapun harus punya integritas menurut saya. Dalam konteks bisnis ini juga hal yang paling orang cari sebenarnya, partner yang integritas, investor kalau gitu nyari entrepreneur yang berintegritas kayak gitu. Bahkan kemarin atau beberapa minggu inilah saya ketemu sama teman-teman gitu, bukan ketemu ya, chat-chatan gitu sama beberapa teman. Dia bilang ya ada salah satu perusahaan yang saya jalankan gitu, saya bilang si ini sekarang udah nggak under si perusahaan saya yang ini, tapi udah di bawah si perusahaan ini gitu. Nah, salah satu atau respon yang paling sering saya dapat ketika saya cerita tentang perusahaan saya ini gitu, dia jawabnya, oh tapi lo masih direksi kan di situ, tapi lo masih jadi pengurus ya, karena dalam konteks dalam konteks mau menjalin kerjasama kayak gitu. Jadi kayak saya lihat, berarti saya pikir kayaknya nggak terlalu penting juga nih orang ngelihat siapa. Atau ketika ya sering kali juga saya kerjasama dengan government gitu atau corporate gitu, urusan legal itu kan urusan administratif aja, tapi dia tahu siapa yang diajak kerjasama, orangnya siapa kayak gitu. Dan kayaknya itu jauh lebih penting daripada sekedar legalnya gitu. Makanya saya mungkin melihat itu adalah sebagai hal yang penting. Bahkan ketika saya mulai dulu apalagi gitu, boro-boro belum ada legal gitu, belum ada legal sama sekali. Jadi ketika kita misalnya nyari pendanaan gitu butuh modal, nyari teman-teman yang mau ngebandanain, ya modalnya adalah integritas yang kita miliki kan. Siapa kita kayak gitu, bagaimana proposingnya ya, tentu saja ya proposalnya, tapi juga pasti akan dilihat siapa sih ini yang minta kayak gitu. Kalau lo orang yang ya tidak dikenal sebagai orang yang berintegritas, itu akan sangat merugikan gitu. Jadi menurut saya, saya juga dulu dapat kuliah di kampus itu, nama kuliahnya tuh kode etik lah kalau nggak salah ya, kurang lebih nama kuliahnya tuh kode etik, tapi memang untuk engineer ya waktu itu. Tapi ya itu cukup bagus sih, banyak insight di situ juga gitu, masalah conflict of interest, masalah ya macam-macam lah terkait dengan kode dan etika ya. Dan saya rasa itu adalah skill yang perlu itu bisa dipelajari, itu value yang harus ditanamkan. Nah, cara menanamkan value itu juga ya bingung ya, kayak gimana ya, dengan tidak mencontek apa nggak ngaruh apa enggak ya kayak gitu. Pokoknya nggak tahu lah, tapi atau menjaga komitmen sih kayaknya yang paling penting. Kemarin juga saya baru lihat bukan berita lucu ya, berita mengenaskan sih, ya kaitannya sama integritas juga nih, jadi ingat gitu. Apa ya kasusnya tuh, pokoknya ada headline beritanya tuh, ada pegawai KPK yang membawa kabur emas barang bukti korupsi gitu kayaknya ya kalau nggak salah ya. Ini nih ada di Amsums ini. Ketua Dewan Pengawas KPK, judulnya bisa-bisanya pegawai KPK mencuri barang bukti emas batangan seberat hampir 2 kilo gitu ya. Ini pegawai KPK, nggak tahu level apa gitu ya, mungkin harus dibaca. Nah, gara-gara baca ini saya jadi inget nih, bapak saya tuh pernah cerita gitu ya, pas lagi saya, sering sih bapak saya cerita, cuman saya lupa pas kapan ceritanya. Bapak saya kan kerjanya di Bea Cukai gitu, banyak memang orang nyangka tuh, Bea Cukai mah korup dan segala macam, ya nggak tahu sih, mungkin pada level-level tertentu. Tapi saya tahu penghidupan saya, walaupun saya juga pernah sempat curiga dan sempat keras ke orang tua ya masalah duitnya korup atau enggak kayak gimana kayak gitu. Tapi pada kenyataannya apa yang kita lihat
di rumah ya tidak ada apa-apa gitu jadinya, jadi nggak mungkin juga korup gitu. Ya walaupun itu ya inilah pernah jadi konflik juga lah saya ini ya terlalu ekstrim lah ke bapak juga waktu itu karena menuduh dan segala macam, walaupun ya setelah saya pikir-pikir akhirnya nggak mungkin juga kayak gitu. Nah bapak saya tuh pernah cerita mirip kayak gini gitu. Jadi waktu itu dia lagi tugas di mana gitu ya, di kapal lah pokoknya gitu ya, di pelabuhan kalau nggak salah, lagi di pelabuhan. Nah tugasnya tuh kayak katanya bakal ada penyelundupan emas 100 kilo gitu ya. Jadi emas batangan sekilo ada 100 biji, ada 100 buah kayak gitu. Katanya sih ya bakal ada kayak gitu. Ada dapat tips lah atau dapat insight, karena kalau nggak tahu ya kalau bea cukai kalau di pelabuhan waktu itu bawa senjata juga gitu kalau nggak salah ya, orang tua saya. Soalnya bapak saya itu pernah juga bahkan tugas perang Timur juga pada tahun pembebasan Timur ya, waktu tahun 70-an ya, 70-an akhir gitu atau 80-an gitu. Yang memerdekakan atau yang mengembalikan tumor ke Indonesia waktu itu, salah satu tentaranya bapak saya gitu. Jadinya kayaknya dia juga bawa senjata gitu. Nah ketika lagi tugas di pelabuhan tersebut keliling area pelabuhannya tuh kalau nggak salah sampai Cirebon atau gimana lah, saya juga lupa ceritanya. Dapat tips kayak gitu. So ketika lagi nunggu ada kapal sandar, nggak dicurigai dan segala macam. Nah tapi ceritanya menarik sih. Jadi ketika dia lagi meriksa sih ada satu kapal yang dicurigai itu, diperiksa, wah nggak ketemu emas dan segala macam. Akhirnya ada pegawai boleh keluar gitu. Oke, udah boleh keluar karena tidak ditemukan apa-apa. Tapi ketika pas mau udahan gitu, bapak saya nepok salah satu pundak atau salah satu bagian tubuh dari si awak kapal tersebut gitu, ditepok kerasa keras. Akhirnya bapak saya curiga jangan-jangan nyembunyiin di badan gitu. Nah ternyata benar, emas batangan tuh disembunyikan di jaket, diselip-selipin gitu lah di badan salah satu penyelundup ini gitu. Dan akhirnya dapet tuh 100 kilogram kayak gitu. Ini mungkin tahun 90-an awal ya atau 80-an akhir lah bapak saya cerita ya, pada waktu itu settingnya gitu. Dan tidak korup. Salah satu yang saya maksudnya itu emas, waktu cerita itu emas banyak banget gitu, nggak ini pak nyimpin satu kayak atau kayak gimana kayak gitu. Tapi saya lihat memang orang zaman dulu ya mungkin kayaknya lebih patriotik gitu, lebih menjunjung tinggi ya, mungkin karena bapak saya sempat kayak semi militer juga ya, jadi saya rasa itu orang-orang yang punya pendidikan semi militer atau punya kayak gitu punya rasa integritas yang sangat tinggi kayaknya ya. Contoh sebagai bapak saya tuh, mungkin kalau saya di posisi itu mungkin saya akan tergiur tuh, apalagi nonton film banyak lah film-film yang polisi action yang sempet nilep kayak gitu kan. Saya jadi ingat gitu, dan mungkin itu adalah salah satu pelajaran integritas dari orang tua saya yang saya lihat, buset lah dia dapat ngelihat emas 100 kilo di depannya aja ini gitu, cabut. Dan ininya dapatnya cuman dapat penghargaannya setelah itu. Jadi memang ada aturannya, saya lupa lah. Bapak saya pernah cerita ya waktu bapak saya masih hidup gitu. Dia cerita kalau nggak salah, kalau orang bea cukai atau pokoknya petugas gitu, kalau berhasil menginikan barang selundupan dibayar oleh negara tuh berapa persen dari 0, tapi 0, ya, bukan di atas 1%, 0,0 berapa persen gitu. Ada, mungkin nanti bisa dicari ya, ntar bisa mungkin saya cari 0,0 berapa persen atau 0, berapa persen dari barang temuannya tersebut. Dan bapak saya gara-gara itu punya mobil pertama. Jadi emas 100 kilo, kalau ini kan si pegawai KPK ini emas 2 kilo nih hampir berapa nih? Misalnya emas gramnya sekarang berapa sih? 900.000 ya, 800.000 lah. 800.000 berarti sekilonya tuh kan 8 juta, 80 juta, 800 juta sekilonya. Berarti ini kalau 2 kilo hampir 2 M, 1,6 M gitu kan. Nah bayangin kalau 100 kilo gitu kan, berarti 1 gram tadi 800 juta tambah 1000, 8 miliar, 800 miliar tuh, harusnya dapat 800 miliar kalau dikonversi ke zaman sekarang ya. Cuman kalau dulu emas kan
ya mungkin value-nya sama gitu ya, masih sama ya, ditambah inflasi dan segala macam, berarti dapat 800 miliar tapi cuman dikasih bonus lah, ibaratnya bonus penangkapan. Ya mungkin itu pun dibagi-bagi, akhirnya beli mobil pertama bapak saya itu didapat dari duit hibah atau duit bonus gara-gara nangkep emas 100 kilo gitu. Ya walaupun ya jauh nilainya gitu, kalau ini mungkin saya akan tergoda untuk ambil emasnya dibanding ngincer bonusnya gitu. Nah, tapi itu adalah pelajaran integritas gitu, jadinya ya balik lagi ini udah terlalu panjang. Jadi menurut saya ya paling enggak untuk memulai bisnis mungkin paling enggak tiga hal itu sih. Ya tadi udah ngalor ngidul ya. Apa ya tadi ya, problem solving satu, itu kayaknya skill yang wajib sih. Baik digunakan untuk menemukan bisnisnya, menemukan ide bisnisnya, digunakan juga untuk menjalankan bisnisnya, itu problem solving. Yang kedua adalah mental, itu karena kayaknya masalah mental sih, masalah ketahanan mental, bagaimana kalian bisa memulai ini di awal mungkin tidak, atau ya ini mungkin adalah yang harus dijalani. Lagi-lagi saya mikir barangkali itu adalah harus yang harus dijalani agar dapat prosesnya dan bisa ya nanti setelah melalui proses baru bisa dapat. Nah itu antara dua itulah. Tapi paling nggak kalau memulai ya mungkin uji mental dulu lah sedikit-sedikit gitu, megang project dulu mungkin ya sebelum mulai bisnis kayak gitu kalau mau lebih bijak. Dan yang ketiga menurut saya masalah etik lah, masalah integritas. Dan itu kayaknya itu aja untuk hari ini. Itu adalah 3 cara untuk memulai bisnis, atau 3 modal yang dibutuhkan untuk memulai bisnis. Dan mudah-mudahan tidak juga menyalahi Dunning-Kruger yang sampai saat ini pemahaman saya jangan-jangan itu jadinya proses gitu. Tapi paling enggak kalaupun kalian belum tahu apa-apa, paling enggak 3 hal inilah dipegang gitu, sehingga ketika memulai nggak kosong-kosong amat juga gitu. Walaupun ya itu mungkin kalau tadi kita pakai analogi A sampai J, 3 skill itu baru A sampai C kan, berarti kalian butuh sampai J, sampai saya 10 tahun baru sampai J nih, mungkin ntar sampai berpuluh-puluh tahun berikutnya saya baru bisa sampai Z lah kalau gitu, kalau selesai ya belajarnya. Oke, sekian, terima kasih yang udah dengerin. Sampai ketemu di ngobrol bisnis berikutnya, bye.